Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Fauzia dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Yusafan Aulullah dari manajemen 21F. Halo, perkenalkan nama saya Tazkia Naila Haki. Perkenalkan, nama saya Cep Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan ilmu negosiasi. Yang pertama ada definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang berusaha untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai situasi seperti bisnis, politik, diplomasi, dan keluarga. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Lanjut, yang kedua ada komponen negosiasi. Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Yang pertama, yang kedua alternatif atau pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan negosiasi. Yang ketiga ada kekuatan atau posisi dari masing-masing pihak yang bernegosiasi. Yang keempat ada komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang kelima ada kompromi atau kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang keenam ada implementasi atau pelaksanaan dari kesepakatan yang telah dicapai. Terus selanjutnya ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan politik ataupun bisnis. Terus tujuan utama dari negosiasi adalah untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu di sini ada strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan hal yang rumit yang memiliki beragam strategi. Namun menurut Odell, dari sekian banyak strategi negosiasi terdapat 3 strategi utama. Di antaranya 1. Distribusi strategi, 2. Integratif strategi, 3. Mix strategi. Yang pertama ada distribusi strategi. Distribusi strategi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh salah satu pihak ketiga. Pihak tersebut merasa hasil negosiasi tidak akan menguntungkan pihaknya maupun pihak lawan atau menemui jalan buntu. Pihak yang menggunakan strategi ini akan selalu mengedepankan keuntungan atau kemenangan dari sisinya, atau paling tidak pihak tidak mengalami kerugian. Taktik utama strategi ini yaitu mengajukan penawaran yang tinggi, bersifat tertutup, lamban dalam negosiasi, tidak cepat atau gampang menerima penawaran pihak lain, menunda proses negosiasi, dan beberapa taktik lainnya. Yang kedua, ada integratif strategi. Integratif strategi adalah strategi yang mengedepankan tercapainya hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Taktik dari pihak yang menguntungkan strategi ini yaitu menawarkan penyusunan suatu perjanjian yang saling menguntungkan, selalu berusaha mencari solusi alternatif di luar penawaran yang telah diajukan oleh pihak lawan maupun pihaknya, dan beberapa hal lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mix strategi. Mix strategi ini menurut Odell adalah strategi yang lebih sering digunakan dalam proses-proses negosiasi. Strategi ini merupakan gabungan dari strategi distributif dan integratif. Pihak yang menggunakan taktik ini berkomitmen untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi pihaknya maupun lawan. Tetapi ada kecenderungan yang menguntungkan bagi pihaknya maupun lawan. Tetapi ada kecenderungan untuk tidak terlalu terbuka terhadap pihak lawan dan selalu berusaha membawa negosiasi ke arah yang lebih menguntungkan bagi pihaknya. Strategi ini dapat lebih cenderung ke arah distributif ataupun integratif. Begitupun alurnya dapat dimulai atau awal negosiasi dari menggunakan strategi integratif dan berubah menjadi distributif di akhir negosiasi. Ada 3 gaya negosiasi. Yang pertama yaitu tipe petarung, fighter.
Yang kedua ada tipe kolaborator atau kolaborator, dan 3 tipe kompromistis. Di sini ada strategi negosiasi, faktor pembeda negosiasi internasional, ada proses dan hasil negosiasi, dari pluralisme politik, yaitu tingkat konflik yang mendasari negosiasi politik. Ada pluralisme hukum, yaitu kekuatan tawar-menawar relatif negosiator dan sifat ketergantungannya. Ada pemegang saham eksternal, yaitu pemegang saham terdekat, dan pemberdayaan budaya. Terus ada pemberdayaan ideologi, yaitu hasil negosiasi yang diinginkan. Ketidakstabilan dan perubahan, dan kontrol pemerintah dan birokrasi asing, hubungan antar negosiator sebelum dan selama negosiasi, dan fluktual mata uang dan nilai tukar mata uang asing. Semua masuk lagi ke proses dan hasil negosiasi. Selanjutnya, konseptualisasi budaya dan negosiasi. Terdapat banyak makna yang berbeda mengenai konsep budaya, namun semua definisi memiliki 2 inti aspek yang sama, yaitu yang pertama, budaya adalah fenomena dari kelompok-kelompok. Yang kedua, keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku budaya dipelajari dan diteruskan secara turun-temurun dari anggota lama kepada anggota baru. Konseptualisasi budaya dan negosiasi selanjutnya mengidentifikasi 4 cara yang digunakan untuk mengonspektualisasi budaya dalam negosiasi internasional. Yang pertama ada budaya sebagai perilaku yang dipelajari, budaya sebagai nilai bersama, budaya sebagai dialektika, dan budaya dalam konteks. Selanjutnya, kemampuan negosiasi dengan pengaruh kebudayaan yang berbeda adalah suatu hal yang perlu diketahui dan diidentifikasi. Orang lain dari negara yang berbeda mempunyai nilai, sikap, dan pengalaman yang berbeda. Mereka mempunyai kekuatan dan juga kelemahan yang berbeda satu sama lain. Negosiator perlu menyadari apa yang merupakan kekuatannya dan mempraktikkan keterampilannya untuk memanfaatkan kekuatan itu. Ia juga harus sadar bahwa orang lain bekerja secara lain. Menghormati cara-cara mereka yang berbeda tanpa perlu tunduk kepadanya adalah penting. Nah, seperti contoh ada budaya di Amerika. Yang pertama, percaya diri dan mengedepankan profesionalisme. Yang kedua, straight to the point, atau langsung ke pokok masalah, to the point yang dimaksudnya. Yang ketiga ada kemampuan tawar-menawar. Yang keempat, minatnya pada sistem paket. Ada nih budaya dari Jerman dan mengedepankan profesionalisme. Yang kedua, straight to the point, atau langsung ke pokok masalah, to the point yang dimaksudnya. Yang ketiga ada kemampuan tawar-menawar. Yang keempat, minatnya pada sistem paket. Ada nih budaya dari Jerman, gaya yang teliti dan sistematik. Yang kedua, persiapan sangat matang, kaku, dan tanpa kompromi, jadi tanpanya ada dadak-dadakan. Yang ketiga ada penyampaian masalah dan penawaran dengan jelas dan tegas. Jadi mereka menggunakan gaya mengidentifikasi masalah dulu tanpa mendengar kata-kata orang lain, maka keuntungannya tidak ada hoax ya. Ini ada contoh budaya dari Inggris. Yang pertama ada cenderung amatir dan berbeda sekali dengan gaya Amerika. Terus kurang adanya persiapan. Nah, ini sangat krusial teman-teman. Yang ketiga ada baik hati, ramah, suka bergaul, dan menyenangkan. Untuk orang-orangnya itu memiliki sikap yang mudah bergaul ya teman-teman. Ada luwes dan tanggap terhadap inisiatif, jadi nggak berpikir aneh-aneh lagi, langsung tangkap. Ada budaya di Cina, atensi terhadap wajah diri atau penampilan harga diri yang sering ditunjukkan dengan kemewahan. Yang kedua, spesialisasi negosiator memang harus ahli di bidangnya atau membawa ahli-ahli selama negosiasi. Yang ketiga ada rasa curiga terhadap ras barat. Yang terakhir, menyukai perhatian tulus klien terhadap topik keluarga. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh budaya terhadap negosiasi.
Seperti dikatakan di awal bahwa budaya dapat mempengaruhi proses negosiasi internasional yang terjadi di berbagai negara. Dan hal ini dapat dilihat melalui sudut pandang manajerial. Yang pertama, faktor-faktor negosiasi. Yang pertama yaitu definisi negosiasi. Itu ada rentang tanggapan budaya dengan kontrak dan hubungan, ruang negosiasi, rentang tanggapan budayanya, distribusi serta integratif, pemilihan negosiator, ada yang memilih ahli dan juga rekan terpercaya seperti rekan atau sahabat atau teman, protokol melalui informal ataupun formal, komunikasi secara langsung dan tidak langsung, kepekaan waktu, ada yang memiliki tingkat kepekaan waktu yang tinggi, ada juga yang rendah. Kecenderungan risiko. Hal ini berkaitan dengan keberanian suatu budaya dalam mengambil suatu risiko, yaitu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kelompok dan individu. Tentang tanggapan budayanya, kolektivis dan individualisme. Sifat kesepakatan itu spesifik dan umum. Emosionalisme ini tergantung tingkat emosional negosiator yang mungkin berbeda, dan ini tergantung kebudayaan yang dimiliki negosiator tersebut. Yang selanjutnya itu sudut pandang negosiasi. Ketika negosiator budaya yang berasal dari A atau negosiator yang berasal dari budaya B yang memiliki kepentingan dan prioritas serta strategi-strategi yang berbeda untuk mendapatkan pola kesepakatan integratif dan pola interaksi untuk mendapatkan suatu keputusan dan kesepakatan bersama gitu. Yang selanjutnya yaitu negosiasi, strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Ketika memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai budaya negosiator lain atau budaya lain, maka strategi unilateral yang dapat dilakukan yaitu memperkerjakan agen atau penasihat. Dan ketika strategi bersama, kita dapat membawa seorang mediator atau membujuk bernegosiator lain untuk menggunakan pendekatan. Selanjutnya, ketika kita memiliki keakraban yang sedang terhadap negosiator lain, maka strategi unilateral yang dapat dilakukan adalah adaptasi dengan pendekatan negosiator lain. Dan strategi bersama yang dapat dilakukan yaitu penyesuaian koordinat. Kemudian, ketika kita memiliki banyak pengetahuan mengenai budaya lain atau mengenai budaya yang dimiliki negosiator kita dapat melakukan strategi unilateral berupa merangkul pendekatan negosiator tersebut. Dan ketika dengan strategi bersama, kita dapat melakukan improvisasi pendekatan dan simfoni efek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.